Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ila hazan Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Kita melanjutkan tentang hadis yang ke-20, yang ke-30, masuk pada halaman 34. Dilihat dari baris yang ke-5 dari bawah. Kita ulangi sedikit ya. Qala Rabbi wa Rabbukallah. Jawaban dari temannya raja ketika ditanya, siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Siapa yang mengobati kamu sehingga kamu bisa melihat? Laki-laki itu mengatakan, Rabbi wa Rabbukallah. Yang menyembuhkan adalah Tuhanku dan Tuhanmu, yaitu Allah. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu. Lalu raja itu pun menangkap lelaki itu dan terus dia mengazabnya, menghukumnya. Hatta dalla alal gulam. Sampai dia enggak tahan dan dia pun mengaku bahwasanya yang menyembuhkan adalah gulam, seorang pemuda. Baji'a bil gulam, maka pemuda itu pun didatangkan menghadap raja. Faqala lahu al-malik, maka raja pun berkata kepada pemuda itu, Ai bunayya, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akma wal abras. Wa taf'alu wa taf'alu. Raja itu mengatakan, wahai anakku, sungguh sihirmu itu telah mencapai apa yang bisa menyembuhkan penyakit buta dan penyakit lepra, penyakit kusta. Wataf'alu wataf'alu. Kamu melakukan ini dan kamu melakukan itu. Faqala, lalu dia berkata, pemuda tadi dengan humble, tahu humble enggak? Ya, merendahkan diri ya. Tawadhu. Tawadhu itu bahasa Inggrisnya ternyata humble. Ya. Dengan tenang, dengan santun, ya, dengan merendahkan diri, pemuda itu mengatakan, inni la asfi ahadan. Aku tidak menyembuhkan siapapun, seorang pun. Innama yasfillahu ta'ala. Sesungguhnya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'akhadahu. Nah, jawaban ini membuat marah. Ya. Rezim ini menjadi marah. Ya. Ternyata orang yang ketika mendengar lafaz Allah itu disampaikan itu menjadi marah, itu enggak hanya saat ini. Jadi dulu pun juga sama ya. Rezim ini kemudian marah dan menangkap pemuda tadi ya.
Disebabkan karena mengatakan yang menyembuhkan itu adalah Allah, itu sudah masuk kategori pelanggaran, ya, masuk kategori pidana bagi sang raja itu. Maka dia ditangkap, fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu, dan kemudian terus dihukum hatta dalla ala rahib, sampai dia itu ngaku siapa gurunya, ternyata adalah rahib. Sampai dia mengaku, menunjukkan saya ini berguru kepada rahib. Baji abir rahib, maka rahib itu pun dipanggil dan didatangkan. Ya. Pendetanya itu didatangkan. Fakila lahu, maka dikatakan kepada rahib itu, irji ala dinik, an dinik, irji an dinik, kembalilah dari agamamu. Artinya keimanannya harus ditinggalkan dan dia seperti yang lainnya juga menyembah kepada Malik itu, menyembah kepada raja itu. Irji antinik, ya. Murtadlah gitu. Kalau dalam bahasa kita dia disuruh murtad dari Islam. Ya. Apa? Nolak dia. Ini rahib yang baik, ya, rahib yang mukmin. Nolak dia. Fa'aba. Bada'a bil minsar. Fawudi al-minsar fi mafrikir ra'sihi, maka dia panggil ya seseorang untuk membawa minsar. Pada bil minsar, minsar itu gergaji. Fawudi al-minsar, lalu gergaji itu diletakkan fi mafriki ra'si, di tengah-tengah kepalanya. Fi mafriki ra'si. Jadi kalau orang itu apa namanya menyisir rambut itu biasanya kan ada yang di tengah-tengah begini. Itu gergaji, artinya sisir dari gergaji maksudnya. Disureni ambek gergaji. Ya. Fi mafriki ra'si, di tengah-tengah kepalanya. Fasyakkahu bihi, maka pecahlah kepalanya itu hatta waqa'a sikkahu, hingga terbelah. Dan kita lihat betapa rahib ini menjaga keimanannya itu sehingga ancaman hukuman ini tidak terbayang. Bunuh itu kan bisa pakai pisau, kan bisa pakai apa namanya dipenggal kepala, itu paling ringan itu dipenggal kepala, ternyata langsung mati. Nah ini caranya menyiksa ini harus digaruk dengan gergaji dari besi di kepala yang digaruk. Betapa menyakitkan. Dan rahib ini tetap dalam keimanannya. Dan itu karakter pemimpin begitu. Kalau pemimpin itu tidak beriman itu ya maunya disembah, maunya orang menghormati dia. Ya. Tsumma ji'a bijalisil malik.
Setelah itu didatangkan temannya raja tadi yang sudah sembuh tadi. Jadi pendetanya sudah ketahuan, ya, sudah dibunuh, sudah dihukum, ya, karena mengaku Tuhannya itu adalah Allah. Maka temannya raja yang biasa teman duduk yang sudah sembuh dari sakitnya tadi dipanggil juga. Dan apa katanya? Irji antinik, kembali kepada agamamu yang sebelumnya, tinggalkan Islam. Pak Aba, dia pun menolak. Nah, Wawudi al-minsar fi mafriqi ra'si, sama dengan yang pertama. Maka ditempatkan al-minsar, gergaji itu di tengah-tengah kepalanya. Fasaqahu bihi hatta waqa'a shiqqahu, dan dipecahkan, digaruk dengan gergaji itu sehingga kepalanya pecah. Tinggal satu. Siapa? Pemuda. Tinggal satu, pemuda. Gurunya sudah meninggal, pasiennya sudah meninggal, tinggal ini, pemuda ini. Tsumma ji'abil gulam, lalu dihadirkan pemuda itu, fakira lahu irji antinik fa'aba, sama, dia pun menolak. Badafa'ahu ila nafarin min ashabi, maka diserahkanlah pemuda itu kepada nafar. Nafar itu artinya kelompok orang, ya, dari sahabatnya, yaitu sahabatnya raja. Ya. Faqala idhabu bihi ila jabalin kada wa kada. Idhabu, bawa dia pergi, ila jabalin kada wa kada, ke gunung ini atau ini. Bawa dia pergi. Fas'adu bihil jabal, bawa ke gunung yang paling tinggi. Ya. Fas'adu bihi al-jabal. Fa'idha balahtum dirwatahu, dan apabila balahtum, kalian sampai dirwatahu, pada puncaknya, fa'in roja antini, kalau dia balik kepada agama yang sebelumnya, yaitu meninggalkan Islam, ya, maka berarti dia tidak disiksa. Wa illa, kalau tidak bisa, fatratu, buanglah dia di sana. Dilempar dari ketinggian. Ya. Buanglah dia dari puncak gunung itu. Fadhahabu bihi, lalu mereka pun membawa pemuda itu, fasaitu bil jabal, dan ke puncak gunung. Dibawa ke puncak gunung. Faqala, maka pemuda itu berkata, ketika sudah sampai puncak gunung itu, pemuda itu berkata dalam doanya itu, Allahumma akfini
bima syi'ta. Allahumma akfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah bagiku. Allahumma akfinihim, ya Allah, cukupkanlah bagiku terhadap mereka bima syi'ta, dengan yang Engkau kehendaki. Artinya gulam itu menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diserahkanlah pasukan itu kepada Allah Ta'ala. Terserah Allah Ta'ala. Apa yang terjadi? Farajafa bihim al-jabal wasaqatu, maka gunung itu bergoncang dan mereka pun jatuh. Jadi yang jatuh justru pasukan itu. Pemudanya malah nggak jatuh. Ya. Cara menyelamatkan Allah itu malah gunungnya yang bukan gulamnya diangkat, diselamatkan, itu terlalu sederhana. Ya. Jadi gunungnya yang diputar sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai semuanya jatuh kecuali si gulam tadi. Nah, bisa kamu bayangkan kesaktiannya ini ya. Mukjizat karomah daripada manusia dari Allah Ta'ala. Kalau manusia itu karomah, kalau Nabi itu mukjizat. Setelah itu faja'a yamsi ilal malik. Daplek ini pemuda ini memang kalau udah kepalan tanggung ya datang dia berjalan kaki menuju al-malik, yamsi ilal malik, jalan kaki menuju raja. Faqala lahul malik. Nah, lihat pemuda itu kaget, kok masih hidup? Ya. Umpama kita mungkin langsung lari ya, nggak nyari masalah. Ini menghadang masalah. Memang masalah itu harus dihadapi, bukan dihindari. Cara untuk menyelesaikan masalah itu adalah menghadapinya, bukan lari dari kenyataan. Sementara masalah di negara itu, di negeri itu, yaitu raja itu sumber masalahnya. Ya, si raja yang dolim, yang pulang-pelongo ini. Ya. Nah, kemudian ma fa'ala ashabuka, apa yang terjadi dengan sahabatmu? Dikatakan sahabatmu. Faqala, lalu kemudian faqala kafanihim Allah Ta'ala, Allah mencukupkan aku atas mereka. Artinya Allah mencukupkan sebagai pelindung atas mereka. Jadi kalau yang mempunyai dagangannya itu langsung dagangan pusat, itu semuanya itu beres. Karena Allah sendiri yang nanti akan menyelesaikan persoalannya. Ya. Maka kamu jangan terlalu sombong, seluruh urusan kamu anggap kamu bisa menyelesaikan. Urusan itu kita mengupayakan, lalu kemudian Allah lah nanti akan menyelesaikannya. Ya. Kemudian fadafa'ahu ila nafarin min askabi. Maka
raja itu kemudian menyerahkan pemuda tadi kepada yang lain, nafarin, kepada sekelompok manusia yang lain dari sahabatnya, dari orang-orangnya raja tadi. Faqala, setelah dari gunung sudah masih bisa selamat, idhabu bihi, bahwa dia pergi, fahmiluhu fi kurkur. Kurkur itu artinya adalah perahu. Bahwa dia dalam perahu, watawassatu bihil bahra, bawa ke tengah-tengah lautan. Ya. Fa'in roja'a antini, kalau dia itu kembali ya dari agamanya, jadi dari agama Islamnya itu, dari keimanannya itu, maka selamat. Wa illa faktifu, kalau tidak lemparkan saja di tengah-tengah laut. Fadhahabu bihi, maka mereka pun kemudian pergi membawa raja. Membawa pemuda itu. Sampai di tengah lautan, faqala, sama dengan yang pertama. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, aku cukupkan diriku, ya. Aku cukupkan diriku terhadap mereka itu dengan apa yang Engkau kehendaki. Ya. Sampai di tengah laut, itu kemudian yang dilakukan. Apa yang terjadi? Fan kafaat bihim as-safinah. Maka kemudian setelah membaca doa itu, ya, maka perahu itu pun kemudian terbalik. Faghoriku, semuanya tenggelam kecuali Ulam. Bagaimana caranya? Apakah pakai pelampung atau apa? Ya, wallahu a'lam. Yang jelas dia selamat di tengah lautan. Ya. Nggak dimakan sama Nyi Roro Kidul ini. Ya. Sudah di tengah-tengah lautan ini. Mati semuanya. Kalau di sini kira-kira yang bisa membawa ke tengah lautan siapa? Nah, yang ini raja loh ya. Ya marinir lah. Iya. Yang bawa pemuda itu yang memanir pasukan Katak. Ya. Dengan seluruh armadanya dibawa ke Laut Cina Selatan sana, tengah-tengah, ya, dengan apa namanya, kapal perangnya itu, dan ternyata kemudian tenggelam semua. Kalau ini namanya raja, tentu yang dikirim itu adalah pasukan, bukan orang biasa. Paham ya? Jadi betapa pemuda ini mempunyai keistimewaan yang sangat besar. Kemudian faja'a yamsi ilal malik. Balik mana ini kepada raja? Jalan kaki. Tidak pakai Grab. Karena masih belum ada Grab ya. Jalan kaki. Faqala lahu al-malik ma fa'al ashabuka. Lalu dia pun ketemu sama raja tadi, dan raja bertanya, ma fa'al ashabuka, apa yang terjadi terhadap sahabatmu yang menenggelamkan tadi, sahabat katanya. Apa yang terjadi? Apa yang dia lakukan? Faqala, maka pemuda tadi juga mengatakan kafanihim
Allah Ta'ala. Allah mencukupkan aku terhadap mereka. Ya. Faqala lil malik, lalu kemudian dia berkata kepada raja itu, bagaimana caranya membunuhku? Diajari. Dibawa ke gunung nggak bisa, dibawa ke lautan nggak bisa. Sekarang mungkin dibawa ke helikopter barangkali. Dulu belum ada helikopter. Tapi tadi gunung itu kan tempatnya paling tinggi ya. Ya. Nah, kemudian bagaimana engkau caranya untuk membunuhku? Innaka lasta biqatili. Engkau tidak akan bisa membunuhku hatta taf'ala ma'amuruka, sampai engkau melakukan apa yang aku perintahkan. Nah, ini orang baik ini. Caranya menghukum itu diajari supaya nanti itu bisa langsung mati. Lalu raja mengatakan, qala ma huwa, apa itu? Pertama, kata pemuda tadi, tajma'un nasa fi sa'idin wahidin. Kumpulkan manusia fi sa'idin wahidin, di area terbuka, di satu area terbuka. Ya, di stadion begitu kalau sekarang, atau di oro-oro ya. Atau oro-oro enggak? Sahara, padang Sahara. Ya dulu enggak mungkin ada stadion ya. Pokoknya ada tempat yang sangat luas. Kumpulkan seluruh orang. Kemudian watas lubuni ala jid'ain. Kemudian saliblah aku di atas balok, di atas kayu, diikat di situ. Tsumma khud sahman. Kemudian ambillah panah min kinanati, dari wadahku. Panahnya itu harus dari miliknya pemuda tadi. Summa da'is sahma, kemudian letakkan panah itu fi kabidil fausi, di busurnya. Ya, tahu busur ya? Penggaris busur itu seperti panah kan ya? Ya. Summakul, lalu kemudian katakan, ini caranya untuk membunuh saya. Pakai panah, kemudian katakan Bismillahirrabbilgulam, dengan nama Tuhannya si gulam. Ya, Bismillahirrabbilgulam, dengan nama Allah Tuhannya gulam. Summa irmini, kemudian panahlah aku, ya bidiklah aku. Fa innaka idza fa'alta, maka sesungguhnya jika engkau telah lakukan dzalika qatal tani, kalau engkau sudah lakukan itu, engkau akan membunuhku. Ini dia mungkin sudah bosan juga lihat raja nggak bisa dituturi, dan daripada hidup di kerajaan model begitu kan lebih baik masuk surga. Iya, betul ya. Kemudian fajama'an nasa fi sa'idin wahidin, maka raja itu pun mengumpulkan penduduk, mengumpulkan manusia di satu tempat yang sangat luas untuk menyaksikan eksekusi terhadap pemuda tadi. Wa shalabahu ala jid'ain, lalu kemudian
apa? Disaliblah pemuda tadi di atas balok ya. Summa akhadha sahman min kinanati. Lalu dia pun ambil panah dari wadahnya. Summa watu as-sahma fi kabidil qausi. Lalu diletakkan panah itu pada busurnya. Dan tidak lupa, ini kuncinya. Dia mengatakan Bismillahirrabbilgulam. Dengan nama Allah, Tuhannya Gulam. Summa ramahu, ya. Lalu kemudian ditembakkan, ya, panah itu fawaqa'a fi sudhihi, dan itu kemudian kena pada pelipisnya. Pelipis itu antara mata dan telinga. Ini pelipis antara di kepala, antara telinga dan mata, itu pelipis. Kena pelipisnya, tembus. Ya. Kemudian fawadha'a yadahu fi sudhihi. Maka disentuhlah pada pelipisnya tadi dengan tangannya. Famata, lalu dia mati. Pemuda tadi syahid. Ya. Ini akhir daripada nasib seorang pengemban dakwah itu memang begitu, tidak enak. Selalu diuji, dan ujiannya itu sesuai dengan tingkatnya. Dia ini diuji oleh raja, karena yang namanya iman itu harus diuji. Kemudian famata, dia mati. Faqala nas, apa yang terjadi? Satu tempat yang sangat luas tadi, di mana seluruh penduduk itu menyaksikan, manusia itu kemudian mengatakan begini, amanna bi rabbil gulam, kami beriman dengan Tuhannya gulam. Masuk Islam semua yang menyaksikan kejadian tadi. Sak negara mlebu Islam kabeh, tapi gulam meninggal. Seperti ini namanya selamat atau tidak? Cara Allah menyelamatkan itu ada beberapa cara. Yang pertama, orangnya dan dakwanya diselamatkan. Itu namanya selamat. Contohnya adalah Nabi Muhammad, Nabi Musa. Orangnya dan dakwanya selamat. Ada yang orangnya diambil, dakwanya selamat. Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Itu tidak dikatakan Nabi Isa itu gagal, ya, tidak ada nabi yang gagal. Selama kita itu berpegang teguh kepada agama, fikrohnya, torikohnya, dan cara berdakwahnya itu, maka disebut sebagai selamat di dalam dakwah. Nah, seluruh penduduk negeri kemudian beriman kepada Tuhannya gulam. Fa'utiya al-malik, maka kemudian dihadirkan kepada raja itu Fakila, dan dikatakan, ya, raja yang ngaku sebagai Tuhan itu melihat kenyataan kok penduduk negeri tiba-tiba beriman kepada gulam, kepada pemuda. Raja kemudian dihampiri,
Ara'aita ma kunta, tidakkah engkau melihat keadaanmu? Ara'aita ma kunta tahdaru, yang engkau takuti. Qad wallahi nazala bika hadaruka. Wallahi, ya, terjadi apa yang engkau takuti. Yang paling ditakuti oleh raja itu adalah ketika penduduk negerinya itu masuk Islam. Penduduk negerinya itu menjadi orang yang taat kepada Allah, itu yang paling ditakuti oleh raja. Dan itu terjadi pada seluruh raja kecuali khalifah. Lihat, seluruh raja-raja di dunia sejak zaman Fir'aun atau sebelumnya Fir'aun itu selalu tidak ingin penduduknya itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inginnya taat kepada dirinya. Ya. Kecuali khalifah. Kalau khalifah menghendaki seluruh penduduknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kemudian kalau taat kepada Allah ini adalah pelanggaran. Tidak boleh menjadikan Al-Quran sebagai patokan di mana-mana. Paham? Nah, kalau kamu sebagai gulam, sebagai pemudanya, terus apa yang kamu lakukan? Kembali kepada keingkaran atau kembali tetap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh resiko. Gimana? Kembali tetap kepada agamanya meskipun dengan resiko. Ini pemuda itu begitu, gak teler, ya. Pemuda itu mesti mempunyai visi yang kuat. Bahkan pemuda ini lebih kuat daripada gurunya. Tapi apakah pemuda lebih baik daripada gurunya? Ya tidaklah. Gurunya kan yang mengajari. Meskipun pemuda itu lebih baik daripada gurunya. Ngerti maksudnya? Al-afdalu lil mubtadi. Yang utama itu adalah yang mengawali. Gitu. Nah, kemudian terjadi qad amanan nasu, sungguh manusia itu beriman kepada Allah Ta'ala. Wis, melihat seperti ini raja semakin ngamuk, ya. Ini yang kemarin yang beriman cuma satu orang, rahib, ulamanya. Kemudian punya murid luar biasa, si gulam tadi, yang mana dia asalnya kan mau dididik. Ini orang terbaik dia, yang dipilih sendiri oleh raja, supaya diajari sama penyihir, dicari orang yang terbaik saat negoro. Ya, dapat orang yang terbaik. Ternyata orang yang terbaik itu malah nggak belajar kepada penyihir yang disediakan oleh kerajaan, malah menggo belajar kepada seorang ulama. Nah, akhirnya dia yang menjadi musuhnya raja. Ya. Jadi dari dua orang ini dipilih yang terdekat. Siapa yang menentangnya? Kemudian siapa? Teman duduknya. Iya kan? Yang biasa ngopi bareng, kuyon-kuyon sama raja. Teman duduknya sendiri yang menentang. Di saat buta dia teman duduk, di saat sudah melihat, malah kemudian yang menentang kawannya yaitu sang raja itu. Tapi semuanya gara-garanya ya gara-gara dari si gulam tadi. Nah, dihabisi semua tiga oknum ini dihabisi. Rahibnya sudah meninggal, syahid. Kemudian saudara temannya itu juga sudah syahid, dan terakhir adalah muridnya si gulam tadi. Nah, kemudian
Setelah 3 mati, sak negara mlebu Islam kabeh. Coba. Ya, ini luar biasa ini. Akhirnya kemudian semakin rajanya semakin ngamuk ya, sudah gelap mata, kemudian fa'amara bil ukhdud, maka dia pun memerintahkan untuk membuat parit yang luas. Ngerti parit enggak? Lubang. Bi afwahis sikak, dengan ahwa itu kan mulut ya, dengan mulut yang terbuka. Artinya lubang itu yang terbuka, bukan lubang kayak lubang sumur gitu, enggak, lubang yang luas ya, dengan permukaan yang terbuka lebar. Kemudian fakhuddat, jebloskan, suruh masuk ke dalam lubang semua. Fa'udrima fiha, siksa dia di situ, an-niron, di mana sudah ada apinya. Dia bikin neraka buatan, dijugurno neraka. Ya, neraka raja tadi. Ya. Kalau sekarang ya langsung kirimkan bego, tahu bego enggak? Alat berat, keruk, ya keruk, kemudian orang-orang yang lagi mualaf itu baru masuk Islam itu suruh masuk, dan di sana sudah dibakar pakai seluruh alat pembakaran ya, pakai pertalite, pakai pertamak, pakai kayu dan sebagainya, dibakar begitu. Seperti bagaimana mereka membakar Nabi Ibrahim, mati semuanya dalam keislamannya. Wa qala man lam yarji antini, ya, yang tidak kembali ke agamanya, ya, yang tidak kembali dari agamanya, fa'akmahu fiha, lemparkan saja. Au qila lahu iktahim, atau dikatakan iktahim, lemparkan. Fa'alu, dan mereka pun, para pasukan raja itu kemudian benar-benar melempar penduduknya sendiri, menghukum penduduknya sendiri ke dalam neraka buatan tadi, lubang yang sudah menyala apinya. Sampai hatta ja'at imro'ah, sampai datang seorang ibu-ibu. Sampai datang seorang ibu-ibu. Wa ma'aha sobiyun laha, menggendong seorang anaknya kecil. Ini berat, ini ibu-ibu ini sedang membawa anaknya. Kalau ibunya yang mati nggak masalah, anaknya ini loh yang digendong ini loh. Dia ragu-ragu dia. Islam kafir, Islam kafir. Kalau Islam masuk lubang dibakar, tapi anaknya dilema. Ya kan, anaknya kan tidak berdosa. Kemudian fataqo asad antaqo'a, ya, dia enggan, lambat. Taqo asad artinya lambat, karena ragu-ragu. Apa yang terjadi? Faqala lahal gulam, anak kecil itu kemudian berkata kepada ibunya, ya ummah isbiri, wahai
ibuku bersabarlah, fa innaki 'alal haq, sesungguhnya engkau itu di atas kebenaran. Jadi arek cilik iku mesok ngomong. Ya? Makanya pinter gitu loh. Jadi arek iku sing pinter. Bu, mulai bu. Pedusin di omeh gak sing rambut. Gawat seperti begini. Wong diulang api-api nang pondok kemudian ocol. Ya bersabar. Pelajaran kita kali ini adalah perkataan sabar inilah dari seorang anak kepada ibunya, isbiri. Dan bagaimana kekuatan akidah seorang pemuda. Pemuda itu sembarangnya kuat, kokon mangan ya kuat. Betul apa tidak? Kongkon nyambut gawe ya kuat, kongkon melekan ya kuat, kongkon hiking ya kuat, semuanya kuat. Kongkon dakwah ya kuat. Kalau akidahnya kuat, dia ngalahkan siapa saja. Wong tuwek-tuwek kalah kabeh. Betul apa tidak? Orang-orang tua sholat gemeter, tapi pemuda itu bisa kokoh, kakinya kokoh, tetap kokoh. Maka bahaya ini para pemuda ini kalau kemudian Islamnya semakin lama semakin kuat. Makanya cara menghancurkan negara itu adalah pemudanya ini harus dihancurkan. Ngerti maksudnya? Makanya ono arek nom-nom diajari Islam dengan baik itu mereka sangat khawatir. Enggak cuma khawatir, sangat benci. Ya. Endi gurune rohibeku apa ndek terawas. Mau katanya belajar untuk sihir dari dukun, tiba-tiba kemudian nyelentung nang terawas hati-hati. Ya. Itu rojo pusing tuh rojo itu. Khawatir kok tadi apik. Tapi tiba itu nanti apik. Nyelentung ini pemuda itu mau gak tadi. Gak jadi seperti yang dalam kisah ini. Ngerti enggak? Harus apa? Bersabar. Harus bersabar. Sabar kabeh. Ya. Pemudanya bersabar, gurunya juga bersabar. Ya, kemudian masyarakatnya itu kemudian melihat. Jadi masyarakat itu ini yang disebut sebagai apa? Negosiasi diam. Kalau apa punya istilah begitu, silent negotiation, negosiasi diam. Gak usah ngomong. Kalau pemuda tadi itu berdakwah di negeri itu, gak mari-mari ijen, gak mari-mari. Supaya umum itu nggak bisa. Kalau umum itu dulu belum ada WA, belum ada Facebook dan sebagainya, gak terkenal si pemuda itu. Dari mulut ke mulut, kumpul kabeh, wis kumpul kabeh. Kumpul kabeh, kemudian cara pertama adalah sudah kumpul, kemudian suruh lihat dengan kepala, mata kepala. Ya. Kemudian eksekusi dari pemuda itu terjadi, dilihat mata, lalu mereka pun beriman. Wis cukup sehari sudah langsung Islam kabeh. Tapi menawi gak ketemu rojo sing brengsek iku mau. Enak kan? Selesai tugasnya. Nah, begitu. Jadi harus sabar. Ojo generasi kok generasi tahu itu. Nanti ada tahu. Embuk begitu. Harus kokoh gininya. Punya pendirian. Kayak tempe itu apa? Isuk kedelai, sore tempe, menit tadi menjos dan sebagainya. Kapan sekali kamu itu harus mempunyai pendirian yang sangat kokoh, tidak bisa
dihantam oleh apapun. Panas kuat, kokoh seperti besi. Dihancurkan bisa nyelindung seperti air. Air itu tidak bisa dibendung. Siapa yang berani membendung air nggak akan mampu, karena air itu akan mencari jalannya. Ya Ibrahim. Ya, air akan mencari jalannya. Paham ya? Jadi wes sulit tidak kemudian tebal. Kesulitan itu akan memperkuat apa? Daya tahan. Gak gampang nyerah. Makanya itulah kekuatan niat. Nggak boleh menyerah. Kalau kamu nggak pernah menyerah, kamu akan sukses. Kenapa? Disitulah kemudian kamu mencukupkan diri dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ulam tadi itu. Paham? Sekarang hitung dengan logika. Bisa menang enggak ulam sama raja yang seperti tadi itu? Nggak bisa tuh. Kecuali kalau kemudian ada invisible hand. Apa invisible hand? Tangan yang tidak terlihat. Siapa tangan yang tidak terlihat itu? Yang membantu itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus bergantung kepada the invisible hand, tangan-tangan yang tidak terlihat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya kita mempunyai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang ditolong itu hanyalah yang dicintai. Yang dicintai. Kalau kita nggak dicintai oleh Allah, tahu nggak? Ya kon dilempar kono nang jerone apa namanya kanang wedhus sana. Paham? Ya. Ya. Ya, paham ya? Demikian, semoga ya, bermanfaat ya. Yang sabar akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang biasanya menguji kesabaran itu ya, tidak dirojo-rojo gimana? Itu temannya dia. Karena orang sabar akan diuji. Di sini juga yang sabar akan diuji oleh orang yang punya karakter raja tadi. Ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya? Ya. Nah, kamu tinggal memilih apakah kamu itu akan diuji oleh orang lain yang jauh, ketemu Raja Fir'aun di Mesir, ataukah kemudian ternyata di tempat ini ada pengikut-pengikut daripada Raja Fir'aun yang sering menguji kesabaran terhadap orang-orang yang baik. Apa maksudnya? Nah, jadi ingat ini, kalau kamu kemudian suka menguji-uji temanmu kesabarannya, ya mungkin kamu sedang ketempelan Raja Fir'aun. Paham ya? Nah, kalau kamu mati dalam keadaan seperti itu, wah ini kamu akan, oh ini kancaku Fir'aun. Nah, begitu. Paham ya? Tutup dengan doa kafatul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.